Halo sahabat Fresh Juice, Horas. Semoga hari ini penuh dengan sukacita ya. Perkenalkan, saya Nining Erta Boru Gultom, member grup OMK di FG Fellowship 12. Saya berasal dari Paroki Santo Ignatius, Pasir Pangarayan, Riau. Hari ini kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice edisi OMK Sabtu 22 Januari 2022 bersama Kak Ali Antonius dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita bertemu lagi di tahun yang baru. Saya Ali Antonius dari Jakarta. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya percaya, dimanapun, tidak akan pernah ada keluarga yang mau jika ada salah satu anggota keluarga sedang susah atau berada dalam kesulitan. Kita bisa lihat ini juga di Injil hari ini. Yesus, saking sibuknya karena pelayanan, makan pun tidak sempat. Sehingga ada anggota keluarganya yang datang untuk mengambil dia. Mungkin mengajak Yesus pulang atau minta Yesus untuk beristirahat. Hanya penginjil tidak melukiskan seperti itu. Belum lagi perihal Yesus yang ditolak oleh kaum Farisi dan ahli Taurat dengan berbagai alasan. Seperti Yesus tidak berpuasa, Yesus mengajarkan murid-muridnya juga untuk tidak berpuasa, sampai Yesus dituduh bersekutu dengan Beelzebul. Semua tuduhan itu dituduhkan kepada Yesus. Dan tuduhan yang terakhir itu tuduhan yang jahat. Kenapa? Karena Yesus dituduh bersekongkol dengan Beelzebul. Beelzebul adalah raja setan. Bayangkan, jika kita adalah anggota keluarga dari Yesus yang saat itu ada di situ, kita mungkin marah. Mana kita mau ada anggota keluarga kita yang disamakan dengan setan. Saat ini saja, jika ada saudara kita yang dikatai dengan nama hewan atau binatang, kita bisa naik darah, kita bisa bertengkar hebat dengan orang yang mengata-ngatai itu. Sahabat Fresh Juice, saya percaya dalam hidup kita pernah dihadapkan dengan berbagai situasi yang mirip seperti di atas. Tentang penolakan, tentang kesusahan, tentang kehadiran orang-orang yang hadir di saat kita sedang susah atau sedang sulit. Itu ibarat seperti kita menemukan air di tengah kekeringan. Saat ini, saya tidak tahu seperti apa kondisi teman-teman semua. Entah sedang sibuk-sibuknya bekerja, entah sedang capek-capeknya bekerja sampai lupa istirahat, sampai lupa waktu, atau saat ini ada sebuah masalah yang cukup serius yang membuat kita sangat stres, banyak pikiran. Saat seperti inilah harusnya keluarga tidak pernah meninggalkan kita. Keluarga tetaplah keluarga. Kehadiran mereka adalah solusi untuk hati yang capek. Memang kehadiran orang-orang yang paling dekat dengan kita dalam posisi sulit itu mungkin tidak menyelesaikan sebuah masalah. Tapi itu pertanda bahwa kita tidak sendiri. Untuk sebuah situasi atau untuk sebuah masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kadangkala kita ini tidak butuh solusi atau butuh saran.
Kita hanya butuh orang-orang yang paling dekat dengan kita itu hadir di saat kita sedang susah atau sulit, agar kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ambil sajalah contoh hari ini. Yesus sedang pelayanan dan sedang capek-capeknya, lagi mumet, lapar, makan pun tak sempat. Malah ujungnya dia ditolak oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Malah dituduh pula bersekongkol dengan Belzebul, si raja setan itu. Mungkin alasan-alasan inilah yang membuat keluarga dari Yesus untuk memaksa memanggil Yesus pulang. Sahabat Fresh Juice, sebagai seorang anak yang jauh dari rumah saat ini, saya ingin mewakili anak-anak yang merantau. Entah karena bekerja, entah karena sekolah, entah karena apapun yang membuat mereka semua jauh dari rumah saat ini. Yang membuat mereka juga terpisah dengan orang tua, terpisah juga dengan kasih sayang. Tapi percayalah, saat kita jauh dari rumah, saat itulah didikan atau nasihat orang tua itu akan berfungsi. Mungkin saja di rumah kalau disuruh banyak alasannya. Belum tentu saat kita dirantau kita boleh seenaknya seperti itu. Karena mau tidak mau ya kita urus diri sendiri. Percayalah, saat jauh dari rumah, banyak sekali masalah akan datang, silih berganti. Dan percayalah juga, pertolongan Tuhan pun akan datang, silih berganti, lewat berbagai cara. Yang di saat itu, pelukan, omelan dari orang tua tidak kita dengar. Lepas dari penolakan Yesus dalam setiap pelayanannya, saya seperti yakin bahwa sebagai orang tua, Bunda Maria dan Santo Yosef telah membekali Yesus dengan pengajaran, didikan, atau apapun itu sebelum Yesus benar-benar melakukan pelayanannya atau go public. Lihatlah contoh jika kita terus menyelesaikan membaca bacaan Injil hari ini di pasal 3. Yesus santai dengan tuduhan oleh ahli Taurat orang Farisi. Malah Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa yang dituduhkan itu memang tidak seperti yang mereka pikirkan. Itu salah, itu keliru. Sahabat Fresh Juice, saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya yang memilih hidup mandiri semenjak saya lulus SMA. Saya jauh dari rumah, yang kalau di total sudah belasan tahun dengan tinggal berpindah-pindah. Sudah hampir 10 kota berbeda saya tinggali semenjak saya lulus SMA. Saat itu pula, saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak masalah. Orang pun yang saya temui juga datang dengan berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai masalah pula. Saya banyak belajar dari situ. Mungkin bisa dibuat sebuah sharing bahwa merantau pun butuh sebuah seni untuk hidup di tengah lingkungan yang berubah-ubah, di tengah budaya yang berubah-ubah. Sering sekali kita bertemu dengan masalah yang sulit, situasi yang buruk, tapi dukungan dan doa dari orang tua, keluarga, teman-teman yang dekat itu membuat kita bisa lebih kuat dan juga membuat saya bisa bercerita kisah saya saat ini. Sahabat, penolakan memang sakit. Jauh dari rumah dan keluarga bikin rindu berbukit. Tapi itu tidak selamanya buruk. Keluarga tidak akan pergi. Kenapa? Karena tugas setiap orang tua adalah mempersiapkan anak untuk berpisah dari mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Wah, terima kasih Kak Ali untuk renungannya hari ini. Sahabat OMK, mari kita belajar dari renungan hari ini agar mau mendengarkan penjelasan dan keluh kesah orang lain tanpa menghakimi. Tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Mutiara hari ini berseri indah. Selamat pagi Amma, terima kasih